طيب. قال الإمام الآجري رحمه الله أبو بكر محمد bin Al-Husain wa mimma rawa Abu Hurairah, dan di antara riwayat yang diriwayatkan Abu Hurairah. Sahabat yang sebelumnya siapa namanya? Abu Rashid. Sahabat yang kita sebutkan meriwayatkan bahwa Allah dilihat, Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Nah, yang kedua ini Abu Hurairah. Qala rahimallahu ta'ala haddathana Ja'far bin Muhammad Al-Firyabi qala haddathana Muhammad bin Abi Umar Al-Makki qala haddathana Sufyan ibn Uyainah an Suhail ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yawm al-qiyamah qala hal tudarruna fi ru'yati asy-syamsi fi adh-dhahirati laysat fi as-sahaba faqalu la qala fa hal tudarruna fi ru'yati al-qamari laylatal badri laysa fi as-sahaba qalu la قالوا فوالذي نفسي بيده لا تضرون في رؤية ربكم إلا كما تضرون في رؤية أحدهما. Allahu Akbar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Riwayat ini sahih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita melihat Rabb kita pada hari kiamat?" Lihat, pada hari kiamat. Maka Nabi mengatakan, "Apakah kalian mendapatkan mudarat, yakni mendapatkan kesusahan ketika melihat matahari di waktu zuhur yang tidak ada awan?" Maka para sahabat berkata tidak. Begitu juga Nabi bertanya, apakah kalian mendapatkan mudarat, mendapatkan kesusahan ketika melihat bulan di malam purnama yang tidak ada awan? Para sahabat mengatakan tidak. Maka demi zat yang jiwaku berada pada genggamannya, lihat, Nabi bersumpah, sesungguhnya kalian ketika melihat Allah tidak akan mendapatkan kesusahan dan kemudaratan apapun, kecuali kalian akan mendapatkan illa kama, kan itu, tudarruna fi ru'yati ahadihima ay al-qamar wasyams. Maka kita tidak kesulitan untuk melihat matahari dan bulan, begitulah kita tidak kesulitan melihat Allah, menunjukkan Allah tinggi di atas seluruh makhluk. Baik, kemudian hadis atau riwayat yang ke-28. قال حدثنا أبو الفاضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زهير عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قالوا هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا لا يا رسول الله qala fa innakum tarawna rabbakum yawmal qiyamati kadzalik. Maknanya sama dengan hadis yang sebelumnya. Baik, azan, fadhal. Baik, kita lanjutkan riwayat yang ke-29. Qala al-muallif rahimahullahu taala haddatsana Abu Bakar Muhammad ibni Abi Dawud. Abu Bakar ibni Abi Dawud حدثنا محمد بن عوف حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب يعني ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سعيد ابن المسيب وعطاء ابن يزيد والليث أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام. Lihat, dari banyak sahabat kan gitu, mereka mengatakan bahwa manusia, annan nasa, ini banyak, menunjukkan jumlahnya banyak. Mereka bertanya kepada Nabi, hal nara rabbana, yani apakah kita melihat Rabb kita? Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, hal tudarruna fil qamari lailatal badri laysa dunaha sahab. Apakah kalian mendapatkan mudarat ketika melihat bulan di malam purnama yang tidak ada awan di situ? Qalu la ya Rasulullah. Qala fa hal tudarruna fi syamsi laysa dunaha sahab? Qalu la ya Rasulullah. Qala fa innakum tarawnahu kadzalik. Naam. Kemudian kata Nabi, nah begitulah kalian melihat Allah, ya, posisi Allah di atas seluruh makhluk dan kalian di bawah. Kemudian ini tambahan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat. Ini di padang mahsyar, Arasat namanya. Fayuqalu, kemudian dikatakan, man kana ya'budu syai'an falyatba'hu, siapa yang menyembah sesuatu ketika di dunia, hendaklah dia ikuti. Ini bayangkan manusia di padang mahsyar berkumpul seluruhnya yang pernah hidup di dunia akan berkumpul di padang mahsyar.
Kemudian dikatakan, siapa dulu yang menyembah sesuatu ketika di dunia, ikuti dia. Ikuti sesuatu yang kalian sembah itu. Taib. Faminhum man yatba' asy-syams. Lihat. Sebagian manusia ada yang mengikuti matahari karena mereka ketika di dunia menyembah matahari. Orang-orang Jepang yang menyembah matahari kemudian mati di atas keyakinan itu, nanti hari kiamat akan mengikuti matahari. Wa minhum man yatba'al qamar. Sebagian manusia ada yang mengikuti bulan. Kenapa? Di dunia menyembah bulan. Wa minhum man yatba'at tawaghit. Sebagian ada yang menyembah taghut, yakni baik manusia. Itu dikatakan taghut ketika manusia ini apa? Mengajak untuk beribadah kepadanya, seperti orang-orang yang menyembah Fir'aun. Wa tabqa hadhil ummah. Kemudian Nabi mengatakan, maka tinggallah umat ini munafiquha, bersama orang-orang munafiknya. Lihat, karena orang-orang munafik apa? Menunjukkan mereka menyembah Allah ketika di dunia, kan gitu. Lihat, saksi bahasanya, fayatihimullahu fi ghairi suratihi. Kemudian Allah mendatangi mereka bukan pada bentuk aslinya, bukan pada bentuknya. Allah mendatangi mereka bukan pada bentuknya. Wadih. Fayaqulu, kemudian Allah berkata, ana rabbukum, aku Rabb kalian. Kata Allah kepada manusia tentang umat ini, kan gitu, yang di hadapan umat ini. Fayaqulun, kemudian manusia menjawab, na'udzubillahi minki, kami berlindung kepada Allah darimu. Dari siapa? Dari Allah. Tapi Allah datang pada bentuk bukan bentuknya. Hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna. Manusia berkata di padang mahsyar itu, ini tempat kami sampai datang Rabb kami. Fa idza jaa rabbuna arafnahu. Kalau Allah datang, kami akan mengenalnya. Kemudian fayatihimullahu fi suratihi allati ya'rifun. Kemudian Allah datang lagi pada bentuk yang mereka kenal. Fayaqulu ana rabbukum. Kemudian Allah berkata, aku Rabb kalian. Fayaquluna anta rabbuna. Kemudian manusia pun berkata, iya, engkau Rabb kami. Fayatba'unahu. Kemudian manusia pun akan mengikuti Allah. Wa yudrabus sirat baina dhahri jahannam. Kemudian akan dibentangkan jembatan yang di bawahnya neraka jahannam. Ini adalah hadis yang panjang. Ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim dan selainnya. Wadih. Nah, ini kapan ini? Di padang mahsyar, sebelum manusia masuk ke dalam surga. Taib. Hadis ini memiliki beberapa iskal. Sebenarnya bukan iskal, zahirnya iskal. Sampai di kitab ini disebutkan ahadithul aqidah al-mutawahham iskaluha fi sahihain. Kan tadi disebutkan di dalam hadis, ini hadisnya riwayat yang banyak. Allah datang bukan pada bentuknya, fayatihimullahu fi ghairi suratihi. Allah datang kepada manusia bukan pada bentuknya. Kemudian Allah berkata kepada mereka, ana rabbukum, aku adalah Rabb kalian. Mereka berkata, na'udzubillahi minki, kami berlindung kepada Allah darimu. Sementara itu Allah. Nah, hadza makanuna, ini tempat kami, hatta ya'tiyana rabbuna, sampai Allah datang. Kemudian datang lagi Allah pada bentuk aslinya yang mereka kenal, faya'rifun, yang manusia kenal, kan gitu. Kemudian Allah bertanya lagi kepada mereka, aku adalah Rabb kalian. Naam, anta rabbuna, kata mereka, iya, engkau adalah Rabb kami. Kemudian mereka pun akan mengikuti Allah dan Allah membentangkan jisr atau sirat. Taib. Ini dikenal dengan makna qauli alaihi salatu wasallam, fayatihimullahu fi suratin ghaira suratihi allati ya'rifun. Disebutkan di riwayat yang panjang, enggak bisa kita bacakan seluruhnya untuk meringkas waktu. Kita akan sebutkan beberapa potongannya. Disebutkan di riwayat Bukhari juga dengan redaksi yang berbeda. Fayatihimul al-jabbar fi suratin ghairi suratihi allati ra'awhu fiha awwala marrah. Artinya Allah memperlihatkan dirinya itu sekitar 3 kali di padang mahsyar kepada orang-orang yang ada di padang mahsyar dari kalangan orang beriman. Wadih? Allah memperlihatkan dirinya 3
3 kali. Yang pertama, tidak pada bentuk, bukan pada bentuknya, kemudian manusia mengingkarinya. Na'udzubillahi minki. Kami berlindung kepada Allah darimu. Siapa itu Allah? Tapi bukan pada bentuk yang mereka kenal. Bukan pada bentuk yang mereka kenal. Kemudian kalau ada yang bertanya, bagaimana kita mengenal Allah sementara kita di dunia nggak tahu bagaimana bentuk hakikat atau asli kaifiyat Allah, kan gitu. Ini Allahu a'lam. Ini perkara gaib. Bukankah disebutkan di dalam ayat, manusia juga sudah bersaksi, alastu bi rabbikum? Bukankah Allah bertanya kepada kita, aku adalah Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Kita mengatakan, iya ya Allah, kita bersaksi. Nah, ini ilmu ini kita sadar enggak nih? Pernah kita mengatakan kepada Allah, qalu bala syahidna. Kita, na'am ya Allah, kami benar bersaksi. Orang kafir juga bersaksi. Wadah. Apakah kita mengingat ini? Allahu a'lam, kan gitu. Ini perkara gaib, ilmu gaib. Ini ilmu gaib, kan gitu. Enggak bisa kita, kita di dunia bukannya kita kenal Allah kaifiat, enggak pernah jumpa kita, kan, sehingga kalau datang mana tahu kita apakah itu Allah atau bukan. Ini perkara gaib. Yang jelas Allah mengabarkan demikian, Rasulullah mengabarkan demikian. Nah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, amma hadzal khabar fil jumlah fahuwa mutawatir 'inda ahli ilmi bil hadis. Hadis ini yang kita sebutkan, Allah datang di padang mahsyar kepada manusia dari orang-orang beriman, itu mutawatir. Warwat, nah, yang diriwayatkan dari tabi'in wa atba'ihim min ajli al-ummah qadran fil ilmi wad din wa huwa ma'rufun an adad min as-sahabah. Baik. Sebagian ulama dari kalangan ahli sunnah, seperti Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah, bisa kita katakan keliru dalam menafsirkan ayat, menafsirkan hadis. Kata mereka Allah merubah pandangan mereka, bukan Allahnya berubah, bukan Allahnya berubah bentuk. Karena disebutkan kan Allah datang pada bentuk yang belum mereka kenal. Kemudian Allah datang lagi pada bentuk yang mereka kenal. Ya kan, berarti kan ada perubahan, kan gitu. Dan ini sebagaimana disebutkan di riwayat Muslim, wa qad tahawwala fi suratihi allati ra'awha fiha awwala marrah. Sungguh Allah merubah bentuk, berubah datang pada bentuk yang berbeda. Yang dimana mereka tidak sama ketika melihat Allah pertama kali. Nah, ini menunjukkan bahwa orang beriman ketika melihat Allah di padang mahsyar itu berulang-ulang, ada sekitar 3 kali perubahan. Perlu diperhatikan, penglihatan ini bukanlah penglihatan dalam tanda kutip kenikmatan. Ini imtihan kata para ulama. Adapun penglihatan di surga itu berbeda konsepnya atau hakikatnya atau rasanya ketika melihat Allah di padang mahsyar. Makanya nanti ada orang munafik, kan itu berarti mereka melihat Allah. Kan disebutkan dalam hadis, wa tabqa hadhil ummah, dan tinggal umat ini orang-orang munafik. Sementara munafik itu kafir, ya kan? Nifaq i'tiqadi itu kafir. Kok bisa mereka melihat Allah? Kita katakan penglihatan ini bukan penglihatan yang sifatnya kenikmatan, tapi ujian dan pengenalan. Ujian dan pengenalan ini disebutkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan selainnya. Ujian dan pengenalan. Adapun kenikmatan itu nanti ketika di surga, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Wadah? Adapun orang-orang kafir misalnya dari kalangan munafik atau selainnya, ketika melihat Allah pada saat itu sebagaimana mereka melihat, sebagaimana perasaan mereka ketika seorang penjahat melihat polisi yang ingin menangkapnya. Wadah, seolah-olah penjahat yang sudah divonis kemudian terkepung, dan bagaimana keadaannya melihat polisi yang ingin menangkap ini, sebutkan para ulama. Nah, begitulah rasanya, azabnya, pedihnya. Wadah. Makanya hakikatnya orang-orang kafir tidak melihat Allah di atas kenikmatan. Makanya itulah ayat kalla innahum ar rabbihim yawma idzin lamahjubun. Baik.
Hadis yang pertama yang menyebutkan allati ra'awhu fiha awwala marrah wa kadza qawluhu fayatihimullahu tabaraka wa ta'ala fi suratin ghairi suratihi allati ya'rifun, yakni Allah datang pada bentuk yang belum mereka kenal. Kemudian Allah datang lagi, kan gitu. Datang lagi Allah. Nah, pada bentuk yang lebih dekat daripada sebelumnya. Atahum rabbul alamin fi adna suratin minallati ra'awha fiha. Sesungguhnya Allah mendatangi mereka dengan bentuk atau pada bentuk yang lebih dekat dari sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ketika mereka apa? Fayarfa'una ru'usahum, yakni ketika mereka diperintahkan untuk sujud dan manusia mengangkat kepalanya, kemudian mereka melihat Allah pada bentuk yang mereka kenal. Kemudian mereka mengatakan anta rabbuna, engkau adalah Rabb kami. Nah, pada saat ini juga disebutkan dengan apa kalian mengenal Allah? Allah bertanya kan gitu kepada manusia, dengan apa kalian mengenal Allah? Bisaq, dengan betis. Bahwa manusia mengenal Allah dengan betis. Fayakshifu an saqin. Kemudian Allah menyingkap betisnya. Fala yabqa man kana yasjudu lillahi min tilqa'i nafsihi illa adzinallahu lahu bis-sujud. Maka ketika Allah menyingkap betisnya, tidak ada yang tinggal kecuali orang-orang yang sujud kepada Allah. Yang orang-orang yang Allah izinkan untuk sujud kepadanya. Nah, kemudian adapun orang-orang munafik enggak mampu sujud, bahkan tersungkur ke belakang. Wadih, tersungkur ke belakang. Nah, yang jelas kita menetapkan sifat betis bagi Allah yang tidak sama dengan betis manusia. Kalau terbayang betis manusia, maka Allah disucikan dari betis manapun. Kita fahami Allah memiliki betis sebagaimana Allah memiliki tangan, tapi tidak sama dengan tangan manusia dan tidak sama dengan apa yang kita bayangkan. Allahu a'lam bagaimana betis Allah, bagaimana tangan Allah. Ini perkara gaib, kan gitu. Enggak boleh disamakan dengan perkara yang kita lihat. Yang jelas kita imani Allah memiliki betis. Adapun dakwaan para Jahmiyah, orang-orang yang menolak sifat Allah, konsekuensinya berarti Allah jisim, bukan jisim, ini ucapan batil. Baik. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kita habiskan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saksi bahasannya pertama, Allah dilihat dan Allah memiliki bentuk dan posisi Allah tinggi di atas seluruh makhluk. Nah, inilah yang ditolak siapa? Ditolak Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Mereka mengatakan Allah tidak memiliki bentuk, Allah tidak di atas seluruh makhluk, dan Allah tidak dilihat. Kenapa wahai Asy'ariyah, kenapa wahai Mu'tazilah, kalau Allah memiliki bentuk jisim? Kenapa kalau Allah tinggi di atas seluruh makhluk? Jisim. Kenapa kalau Allah dilihat? Jisim. Udah jisim. Masalah jisim sudah kita kupas. Ini ucapan batil. Apabila yang kalian maksud dengan jisim, yakni sebagaimana zat yang tersusun dari atom, ini yang kalian maksud dengan jisim, terdiri dari atom sebagaimana kekhususan makhluk, maka kita tidak mengatakan ini. Nah, apabila yang kalian maksud dengan jisim hakikat dari sifat itu menunjukkan Allah dilihat, maka kita menetapkan bahwa Allah dilihat, tapi tidak kita gunakan lafaz jisim. Nah, karena di dalam Al-Quran dan Sunnah, coba datangkan apakah ada Allah menolak jisim atau menetapkan Allah jisim. Coba datangkan, enggak ada kan gitu. Ini jisim ini produk Aristoteles, produk Aflaton. Ini dia, salaf mereka itu ini, Aflaton, Aristoteles, mereka kufar. Nah, ahli Yunani, orang-orang Yunani. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimallahu ta'ala, hadis yang atau riwayat yang ke-30, akhbarana Al-Firyabi qala haddatsana Muhammad bin Ubaid bin Hisab
قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تضرون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال هل تضرون في القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترونه عز وجل يوم القيامة كذلك يجمع الله الناس. Ini hadisnya seperti yang kita sebutkan, Allah mengumpulkan manusia di padang mahsyar. Fadzakar al-hadits, kemudian beliau menyebutkan hadis, hatta idza faragallahu minal qada'i bainal ibadi, sampai ketika Allah telah menegakkan pengadilan antara hamba, wa arada an yukhrija minan nari man arada mimman kana yashhadu an la ilaha illallah. Kemudian Allah ingin mengeluarkan sebagian manusia yang mengucapkan yang bersyahadat la ilaha illallah dan syahadatnya ini tidak batal. Amara al-malaikah, Allah memerintahkan para malaikat an yukhrijuhum, untuk mengeluarkan mereka, faya'rifunahum bi'alamati atharis sujud. Kemudian para malaikat pun akan mengenali orang-orang yang di dalam neraka ini dengan bekas-bekas sujud. Makanya subhanallah, kalau orang enggak pernah salat, apalagi yang mau dikenal. Ya kan? Lihat, disebutkan dalam hadis, malaikat mengenal orang-orang yang masuk ke dalam neraka dengan apa? Bekas-bekas sujud. Disebutkan dalam hadis bahwa bekas-bekas sujud, bekas-bekas wudhu tidak akan dibakar oleh api neraka. Kalau enggak ada ini, apa-apa yang mau dikenali lagi. Makanya menunjukkan, sebagian ulama mengatakan siapa yang meninggalkan salat kafir, kekal di neraka. Wadah. Makanya bukan perkara yang gampang masalah salat kan. Fadzakara akhar man dakhala aw man yadkhulul jannah. Kemudian beliau menyebutkan manusia yang terakhir yang masuk ke dalam surga. Manusia yang terakhir masuk surga berarti terakhir keluar dari neraka, ya kan? Fa idza rajulun qila lahu, kemudian seseorang dikatakan kepadanya, tamanna min kadza, yani silahkan inginkan dari perkara ini. Fa yatamanna, dia pun menginginkan. Thumma yuqal tamanna min kadza, naam, tamanna min kadza, yani inginkan perkara ini. Fa yatamanna hatta tanqati bihi al-amani, naam, maka sampai dia terputus harapannya. Fa yuqalu lahu hadza laka wa mithluhu ma'ah. Nah, artinya manusia ini dilipat gandakan 10 kali kenikmatan dari kenikmatan surga. Ini kenikmatan manusia yang paling rendah derajatnya di surga. Qala Abu Sa'id Al-Khudri, berkata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, sami'tu Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqul, aku mendengar Rasulullah berkata, wa asyaratu amthalihi. Jadi kenikmatan surga yang paling rendah itu dilipat gandakan 10 kali bagi manusia yang terakhir masuk surga. Qala Abu Hurairah, fadzalika ar-rajul akhiru ahli al-jannati dukhula. Itulah manusia yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Baik, satu lagi terakhir agak panjang. Qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Dawud, qala haddatsana Muhammad bin Musaffa, qala haddatsana Suwaid bin Abdul Aziz, qala haddatsana Al-Auza'i an Hassan ibn Athiyyah an Sa'id ibn al-Musayyib, qala laqiyani Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala as'alullah an yajma'a baini wa bainaka fi suqil jannah. Abu Hurairah ketika bertemu dengan berkata, aku memohon kepada Allah untuk mengumpulkan antara diriku dan dirimu di surga. Faqultu wa fiha suqun, atau di pasar surga. Nah, kemudian aku berkata, apakah di surga ada pasar? Qala na'am. Na'am. Wadah. Qala na'am, dia berkata na'am, ya Rasulullah. Akhbarani Rasulullah, na'am. Akhbarani Rasulullah alaihi salatu wasallam anna ahlal jannah idza dakhalu fanazalu bi fadli a'malihim. Aku dikabarkan oleh Rasulullah bahwa penghuni surga apabila masuk ke dalam surga, maka mereka tinggal sesuai dengan kadar amalan mereka di dunia. Kan surga akan bertingkat-tingkat. Nah, mereka akan masuk ke dalam tingkatan surga sesuai dengan amalan mereka. Wadah. Fayu'zanu lahum fi miqdari yaumil jum'ah min ayyamid dunya. Kemudian akan disebutkan atau dipanggil mereka,
yang dimana mereka berkumpul sekitar seperti hari Jumat, maksudnya lamanya kan itu, min ayyamid dunya. Fayazuruna Allah fihi, kemudian Allah mendatangi mereka, mendatangi penghuni surga. Fayabruzullahu lahum arsyahu, kemudian Allah memperlihatkan dirinya kan gitu, dan manusia pun akan melihat arsy-Nya. Wa yatabaddalahum fi rawdatin min riyadil jannah, dan mereka pun akan bernikmat-nikmat di taman-taman surga. Wa tudha' lahum manabir min nur, akan diletakkan di sisi mereka mimbar dari cahaya. Wa manabir min lu'lu', dan mimbar-mimbar dari mutiara. Wa manabir min yaqut, mimbar dari yaqut. Wa manabir min zahab, mimbar dari emas. Wa manabir min fiddah, dari perak. Wa yajlisu adnahum, lihat, wa ma fihim daniyun ala kathbanil miski wal kafur, kemudian akan duduk yang paling rendah di antara mereka, maksudnya di atas kasturi dan kafur. Wa ma yarawna ashabal karasi bi afdala minhum majlisa, maka tidaklah yang mereka lihat dari orang-orang yang berada di atas kursi lebih utama tempat duduknya di antara mereka. Inilah juga di antara makna ayat, apa dalilnya yang menunjukkan Allah dilihat? Alal araik yanzurun, ya kan? Qultu ya Rasulullah hal nara rabbana, kemudian aku berkata, ya Rasulullah, apakah kita melihat Rabb kita? Qala na'am, Rasulullah mengatakan na'am. Hal tumaruna fi ru'yati syamsi wal qamari lailatal badr? Qulna la, apakah kalian ragu terhadap, artinya apakah kalian ada perdebatan sehingga kalian enggak percaya kalian melihat Rabb kalian? Nah, maksudnya kalian melihat matahari dan bulan itu sangat jelas kan gitu. Qulna la, fakadzalika la tumaruna fi ru'yati rabbikum, artinya kalian juga tidak akan mendapatkan mudarat, tidak ada kan keraguan-raguan ketika melihat Rabb kalian. Wa qala hatta dzakara kalimatan yaqulu lirrajuli minhum ya fulan tadhkur yawma amilta kadza, sampai dikatakan kepada seseorang, wahai fulan, apakah engkau ingat ketika engkau melakukan perbuatan ini? Yudzakiruhu bi ba'dhi ghadaratihi fid dunya fayaqulu ya rabbi afalam taghfir li. Nah, yakni disebutkan amalan-amalannya ketika di dunia, kemudian dia berkata kepada Allah, ya Rabb, bukankah engkau telah mengampuni diriku? Fayaqulu fa bi sa'ati maghfirati balagat manzilataka hadhi, kemudian Allah berkata, sesuai dengan luasnya ampunanku maka engkau akan mendapatkan kedudukan ini. Fabainahum ala dhalika idh ghashiyatuhum sahabatun min fawqihim faamtarat tiban lahum yajidu rihihi syai'an aw yajidu rihahu syai'an qat thumma yaqulu rabb qumu ila ma a'dadtu lakum minal karamah. Kemudian Allah pun menyebutkan, maka berdirilah berdirilah kalian atas apa yang aku siapkan dari kemuliaan. Lihat, al-karamah, kemuliaan kan gitu. Fayatuna suqan qad haffat bihil malaikah, kemudian mereka mendatangi suq. Maksudnya suq itu tempat berkumpul, bukan pasar dalam tanda kutip. Maka yang dikatakan pasar itu tempat berkumpul memasukkan barang-barang. Yakni kayak ada apa? Lapangan gitu. Bagaimana hakikatnya Allah alam kan gitu. Yang jelas ada lapangan, manusia berkumpul dan mereka telah melihat malaikat sudah berkerumun di situ. Nah, wa fihi ma lam tanzur al-uyun ila mithlihi. Begitu juga di situ ada segala sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata. Walam tasma' al-adhan, belum pernah didengar oleh telinga. Walam yakhtur 'ala al-qulub, dan belum pernah terbesit oleh hati. Fanuhmalu wa yuhmalu lana ma syi'na, laisa tuba'u fihi syai'un wa la yushtara. Maka lihat nih, tidak ada sesuatu di situ yang dijual ataupun dibeli. Wah, ini menunjukkan bukan pasar yang kita pahami kayak pajak. Wa fi dzalika suq yalqa ahlul jannah ba'dhum ba'dhan. Nah, di tempat berkumpul itu, disitulah penghuni surga berkumpul satu dengan yang lain. Fayalqa ar-rajulu dzul manzilati al-murtafi'ah wa huwa dunahu fayaru'uhu ma yara alaihi min al-libas. Kemudian maksudnya apa? Ada ziarah antara penghuni surga yang tinggi dengan penghuni surga yang rendah.
Tapi apakah mereka tinggal pada surga yang sama? Jawabannya tidak. Wadah. Ada waktu ziarah di mana penghuni surga yang tinggi bertemu dengan penghuni surga yang di bawahnya. Makanya lihat, ketika yang penghuni surga yang tinggi ini memakai pakaian yang sangat bagus. Nah, fama yanqadhi husnu hadithihi hatta yatamathal alaihi ahsanu min dhalik wa dhalika annahu la yanbaghi li ahadin an yahzana fiha. Yani, dan orang yang rendah dari tingkatan surga yang rendah ketika melihat penghuni surga yang tinggi enggak akan sedih. Enggak akan kesedih, tidak ada kesedihan, tidak ada keirian di dalam surga. Allah menyebutkan wa naza'na ma fi ha'ashil ayah. Nah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami cabut ghil, yakni kebencian di hati-hati mereka, yakni penghuni surga. Udah enggak lagi ada rasa hasad dan rasa sedih. Nah, thumma nansarifu ila manazilina fanalqa azwajuna fayaqulna. Kemudian manusia, yakni penghuni surga itu balik lagi ke rumah-rumah mereka, bertemu dengan istri-istri mereka. Fayaqulna. Kemudian istri-istri mereka berkata, marhaban wa ahlan bi hibbina. Selamat datang kekasih kami. Ji'ta wa inna bika minal jamal wa tib akthar mimma faraqtana alaih. Engkau datang dengan keadaan yang lebih baik, lebih wangi sebelum engkau meninggalkan kami. Lihat, ini istri-istri mereka. Fayaqulu innama jalasna al-yawm rabbana al-jabbar tabaraka wa ta'ala fabihaqqina nanqalibu bimithli man qalabna bihi. Sesungguhnya kami bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala al-jabbar, maka keadaan kami lebih baik daripada sebelumnya. Nah, ini hadis ziarah. Walaupun sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, tapi itu tadi yusta'nas. Walaupun kita tidak pastikan kan gitu, tapi ini hadis datang dari para ulama dan tidak ada kemungkaran sebenarnya di situ. Udah kita sebutkan riwayat yang tidak ada kemungkaran, maka mungkin dipakai walaupun apa? Hadisnya dhaif. Nah, dan Syekhul Islam seingat ana mensahihkan hadis ini, hadis ziarah. Ini udah pernah kita sebutkan di kitab apa kemarin? Al-Muzani kalau enggak salah. Apakah para wanita melihat Allah? Ya kan? Apakah para wanita melihat Allah? Ini udah kita bahas. Taib. Nah, fadhal ada